Salam diplomat, saya Kadek Karya, saya siap bikin gebrakan. Jadi, saya memiliki brand yang bernama Airbnb Jewelry yang merupakan sebuah brand perhiasan di mana awalnya saya bikin brand ini iseng-iseng aja tapi lama-lama jadi disengaja. Jadi brand perhiasan ini terinspirasi dari cerita budaya dan filosofi Nusantara. Nah, setelah beberapa lama saya menekuni brand ini dan saya mulai menyukai sejarah, mempelajari sedikit tentang budaya-budaya dan sebagian besarnya seperti itu, saya melihat ternyata di tahun-tahun ini belakang ini generasi milenial dan generasi Z mulai melupakan budaya kita sendiri, yaitu budaya Indonesia. Tumbuhnya itu membuat saya berpikir bagaimana sih caranya ngebuat anak muda ini bisa menjadi lebih cinta dengan budaya sendiri. Kita bisa melihat bahwa anak muda sekarang lebih menyukai fashion yang modern, jadi mulai ke barat-baratan dan mulai menyepelekan budaya sendiri. Saya ingin membuat sebuah produk di mana produk saya itu bisa dibilang bisa dipakai oleh anak muda zaman sekarang yang tetap mengingat mengenai budaya sendiri seperti itu. Jadi tetap fashion dan tetap bisa mencintai budaya itu. Maka tercetuslah sebuah brand yang namanya Airbnb Jewelry, di mana brand ini terinspirasi dari sebuah brand Nusantara. Jadi anak-anak muda yang ingin membeli sebuah produk, ingin terlihat keren, dia tetap menggunakan Airbnb Jewelry sebagai penunjang fashionnya, dan mereka pun tetap mengingat dan mengerti mengenai budaya itu sendiri. Jadi untuk produknya sendiri, Airbnb Jewelry bisa dibilang produknya perhiasan karena jewelry. Ya, kita ada 4 pilar keunikan dari Airbnb sendiri. Yang pertama yaitu terinspirasi dari cerita budaya filosofi Nusantara. Jadi setiap produknya itu ada cerita-cerita budayanya, seperti keris, cerita pewayangan drama Sinta, Hanuman, Garuda, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu produk ini terbuat dari bahan premium. Salah satunya terbuat dari batu akik atau batu alam natural yang kita bisa sebut. Terus ada terbuat dari sterling silver 925, itu perak asli, perak terbaik di kelasnya. Lalu yang ketiga, di mana produk kami itu dibuat handmade langsung oleh pengrajin lokal Bali yang udah pasti seni, detailnya juga cakep banget. Kita makan waktu kurang lebih 3-4 bulan untuk mengerjakan satu buah produknya. Lalu yang berikutnya yaitu 10% dari profit kami donasikan setiap bulannya. Terus kalau ditanya-tanya Airbnb Jewelry itu dapat revenue dari mana sih? Karena bisa dibilang produk Airbnb Jewelry itu cukup mahal. Di range produk kita tuh harganya untuk pasar nasional itu dari harga 129 sampai 700.000, untuk pasar internasional itu dari harga 800.000 sampai 3 jutaan. Seperti itu. Jadi kita fokus ke B2C, penjualan produk secara retail as a brand, sebagai sebuah brand. Kami ingin banget bersaing ke luar negeri, bukan sebagai produsen tapi sebagai brand retail yang terkenal, bisa bersaing dengan LV, Hermes, Zara, Dior, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi untuk target market kita bisa bilang menengah ke atas, dengan gender lebih banyak ke laki-laki karena produk kita bisa dibilang maskulin. Jadi 70% laki-laki, 30% wanita. Lalu dari segi umur itu dari umur 18 sampai 44 tahun. Untuk pemasaran sendiri, karena kita dibagi menjadi dua, yaitu pasar domestik atau nasional dan internasional. Jadi kita membagi dua. Jadi ada website dari luar negeri dan website dari Indonesia seperti itu. Untuk pemasaran kita menggunakan sosial media. Jadi di sosial media itu ada TikTok dan Instagram, di mana follower kita bisa dibilang cukup banyak. Di situ kami ingin membangun sebuah komunitas. Jadi di sosial media tempat kita berinteraksi dengan customer. Jadi kita pengen banget merasa dekat dengan customer dan bisa memberi mereka pengaruh untuk tetap mencintai budaya kita. Jadi bagaimana sih kita menentukan HPP produknya? Bisa dibilang cukup repot ya, karena kita menilai ini berdasarkan seni. Karena kita ingin banget produk kita tuh dinilai dengan seninya sebagai barang koleksi. Jadi lapisan itu yang pertama dari bahan baku. Jadi bahan baku yang kita cari, kita catat. Terus berikutnya itu packagingnya juga. Kita buat packaging seindah mungkin. Lalu berikutnya ada penentuan dari nilai seninya dan pekerjanya. Lalu berikutnya ada biaya-biaya pemasarannya. Jadi HPP produk kita dari keempat itu. Jadi karena produk kita lumayan banyak, HPP-nya pun bervariasi. Jadi kami percaya bahwa produk yang kami jual walaupun kecil, tapi bisa memiliki dampak sosial yang besar ke masyarakat. Karena sebelumnya saya sudah sempat menyampaikan bahwa Airbnb Jewelry 10% profit itu dinasikan setiap bulannya. Nah, kita ada 2 kegiatan yang kita lakukan, kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan. Kegiatan bulanan itu kita bisa beri nama itu positive spreader. Jadi setiap bulan kita donasi, berbagi sembako, terus kita ke yayasan-yayasan, dan ada juga kegiatan tahunan kita yaitu Hands for Earth, di mana 1 gelang terjual sebenarnya dengan 1 pohon yang tertanam. Sekarang kita bekerja sama dengan komunitas yang namanya Lindungi Hutan. Kami harapkan bahwa Airbnb Jewelry ini walaupun kita memiliki perhiasan yang kecil tapi bisa memberikan impact yang besar kepada komunitas kita atau masyarakat sekitar kita. Terima kasih.